Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video edukasi yang berjudul psikoanalisa. Baik, saya sendiri Mutiara Zatil Akmar. Saya ingin membahas pengertian psikoanalisa. Yang pertama, psikoanalisa adalah sebuah teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia serta unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal. Psikoanalisa juga merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia, Sigmund Freud adalah tokoh yang mengembangkan teori dasar tersebut. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Mei 1856 dan wafat di London tanggal 23 September 1939. Beliau lahir dari keluarga kelas yang megah Yahudi. Di dalam struktur kepribadian, manusia terdapat 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego menurut Sigmund Freud. Jadi, saya akan menjelaskan pengertian dari id. Id itu adalah komponen biologis kepribadian, merupakan komponen kepribadian yang primitif, instinktif, atau yang berusaha untuk memenuhi kepuasan insting. Yang kedua ada ego. Komponen psikologis kepribadian ego merupakan eksekutif atau manajer dan kepribadian yang membuat keputusan tentang insting-insting yang mana yang akan dipuaskan. Yang ketiga ada superego. Komponen sosiologis kepribadian merupakan komponen moral kepribadian yang terkait dengan standar atau normal masyarakat mengenai baik buruk mulai pengalaman hidupnya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua yang berjudul pandangan psikoanalisa terhadap manusia. Menurut pandangan Sigmund Freud yang berbasis dinamika kepribadian meyakini bahwa dalam dirinya seseorang memanfaatkan energi yang berfungsi dalam melakukan suatu aktivitas yang mencakup salah satunya bernafas dan berjalan, di mana hal tersebut dilakukan atas tujuan dan memiliki insting untuk mencapai keseimbangan serta kepenuhan keseimbangan tersebut yang menghasilkan sebuah objek insting yang penting. Freud juga meyakini bahwa setiap dasar kepribadian menetapkan pada manusia dan berkembang yang muncul selama sisa hidupnya. Akan tetapi, penelitian juga membuktikan bahwa kepribadian dapat berubah setiap sepanjang waktu, dan perubahan tersebut terjadi secara tidak langsung dan bertahap. Berikut ada 3 hal untuk mengubah hidup manusia. Yang pertama, ada perkembangan teknologi. Yang kedua, ada gaya hidup. Dan yang ketiga, kesehatan dan analisis mental. Baik, saya akan membahas pembahasan yang ketiga, yaitu tahapan konseling dalam teori psikoanalisa. Ada beberapa tahapan yang menjadi proses konseling dalam psikoterapi yang dilakukan. Yang pertama, ada tahapan pembukaan. Tahapan ini merupakan tahapan jawab atau interview antara konselor dan konseling. Tahapan ini memiliki 2 bagian, yaitu disepakati tentang situasi, analisis yang menyangkut tentang tanggung jawab konselor dan klien. Yang kedua, klien mulai menyatakan bagaimana posisinya, sementara konselor mulai mendalami problematika yang dialami oleh kliennya. Pembahasan kedua, tahapan perkembangan transferensi. Tahapan ini, klien mulai percaya dan mewujudkan dari sepenuhnya pada konselor, serta menganggap konselor sebagai orang yang mengetahui, mampu, mengerti, dan merasakan hal yang dialami oleh klien. Tahapan ketiga, ada tahapan bekerja melalui transferensi. Konselor mendalami klien yang memberikan pemahaman untuk menjelaskan kepada klien cara menindaki masalahnya. Tahapan yang keempat ada tahapan resolusi transferensi. Tahapan ini merupakan tahapan untuk menentukan titik yang permasalahannya. Konselor mengetahui perilaku neurotik klien yang tampak sepanjang hubungan konselingnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlinda dengan NIM 2020332022. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan pendekatan dalam teori psikoanalisa, yaitu ada teknik-teknik konseling dalam teori psikoanalisa. Yang pertama ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik yang memberikan kebebasan bagi klien untuk mengungkapkan apa saja tentang dirinya, baik itu secara perasaan dan renungan tanpa memandang logis. Yang kedua ada interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran. Interpretasi adalah tindakan dasar dalam analisis bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Di tahap ini meliputi penetapan analisis, penjelasan, dan memberi pemahaman terhadap klien tentang makna perilaku yang terwujud dalam mimpi, asosiasi bebas. Yang ketiga ada analisis mimpi. Analisis mimpi adalah mimpi yang dianggap sebagai jalan utama untuk menuju alam bawah sadar. Dalam mimpi ini
Mimpi juga diartikan sebagai harapan dan keinginan yang mencerminkan pengalaman-pengalaman masa kecil. Yang keempat ada analisis resistensi. Di sini analisis resistensi adalah penolakan. Analisis ini merupakan sikap penolakan klien untuk melanjutkan terapi, serta tidak ingin mengungkapkan hal-hal yang membuat klien cemas. Yang kelima ada analisis transferensi. Di sini adalah pengalihan sikap atau bisa disebut juga perasaan atau harapan masa lalu. Klien diusahakan untuk menghidupkan kembali konflik dan pengalaman masa lalu yang klien ungkapkan kepada konselor. Baik, selanjutnya ada teori psikoanalisis dalam perspektif Islam. Psikoanalisa adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud serta para pengikutnya yang mempelajari fungsi dan perilaku psikologis manusia. Sebagai ilmu yang berkembang di barat dan menjadi acuan dunia dalam berbagai keilmuan, teori ini tidak hanya berkembang di bidang kedokteran dan psikologi saja, tetapi teori ini bahkan digunakan dalam ilmu pengetahuan seperti seni, filsafat, sastra, agama, dan banyak lagi. Padahal teori Sigmund Freud tentang konsep manusia sangat condong kepada sekte ateisme yang dianunya Sigmund Freud secara terang-terangan menolak agama dan menganggapnya sebagai ilusi. Tentu sangat disayangkan apabila dipelajari oleh kaum muslimin yang masih awam, karena teori tersebut banyak mengandung doktrin-doktrin yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, ilmuwan muslim seperti Malik B. Badri, Uthman Najati, Tariq Al-Habib, dan lainnya, mereka mencoba untuk melakukan islamisasi terhadap psikologi analisis agar sesuai dengan ajaran Islam. Hakikat manusia sebenarnya sudah tergambar di dalam Al-Quran dan hadis yang telah dikaji oleh ulama terdahulu. Tak hanya membahas hakikat manusia, Al-Quran dan hadis juga membahas tentang jasad dan jiwa manusia dengan cakupan yang amat luas. Baik, yaitu dengan demikian psikoanalisis Islam juga membahas tentang hakikat roh dan substansi roh. Roh adalah unsur dan materi yang ada dalam jasad dan yang diciptakan Tuhan sebagai sebab adanya kehidupan. Roh juga disebut sebagai pengendalian jiwa dan raga karena dianggap yang mengatakan roh adalah hidup bagi jasad manusia, dan apabila roh itu hilang maka penyebab kematian tidaklah sah. Substansi roh adalah pembeda baik buruk maupun benar dan salah. Di dalam substansi roh ada beberapa yang terkait, yaitu yang pertama akal, daya pikir yang dapat menahan manusia untuk tidak melakukan hal-hal buruk dan jahat. Yang kedua ada indera. Indera adalah sistem di dalam tubuh manusia untuk mengenal, merasa, dan merespons sesuatu. Yang ketiga ada tenaga. Yang keempat ada naluri. Yang kelima ada reaksi yang terjadi. Naluri itu reaksi yang terjadi dalam keadaan tertentu. Yang keenam ada fitrah. Yang ketujuh ada firasat, perasaan atau peka. Yang ke-8 ada kehendak, keinginan manusia yang tidak berkaitan dengan fisik namun berkaitan dengan psikis, seperti ingin dihargai atau dihormati. Sekian dari pemaparan materi dan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.